Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan anggota Bani Sanugi Ginding, absen 11, saya Gilang Nanda Haryo Pamungkas, absen 18, dan Hesti Hidayatunisa, absen 20. Kami akan mencoba untuk mengulang atau mereview materi pertemuan 1 kemarin. Baik, untuk yang pertama akan disampaikan oleh rekan kami, Hesti. Kepada Hesti, dipersilakan. Materi pertama adalah pengertian dan kedudukan ilmu ekonomi wilayah dan ilmu ekonomi perkotaan. Nah, yang pertama yang harus kita ketahui terlebih dahulu adalah apa itu ekonomi wilayah dan apa itu ekonomi perkotaan. Nah, ekonomi wilayah atau regional economics adalah ilmu ekonomi yang membahas struktur, kinerja, dan saling ketergantungan di antara wilayah tertentu dalam sebuah perekonomian yang lebih luas, yaitu perekonomian negara. Pada ekonomi wilayah ini juga dibahas mengenai permasalahan masing-masing daerah yang notabene-nya memiliki sifat yang sama dengan permasalahan di tingkat nasional. Seperti daerah itu juga mengurus pengangguran, kemiskinan, permasalahan sosial, ataupun inflasi. Berbeda dengan ekonomi wilayah, ekonomi perkotaan atau urban economics adalah ilmu ekonomi yang secara khusus membahas permasalahan dan karakteristik kota serta penggunaan lahan perkotaan. Nah, di ekonomi perkotaan ini juga membahas mengenai bagaimana cara suatu kota itu untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Jadi dari dua pengertian ini itu kita dapatkan bahwa ekonomi wilayah ini memiliki cakupan yang lebih luas daripada ekonomi perkotaan. Ekonomi wilayah itu membahas mengenai suatu daerah yang lebih konteksnya lebih luas daripada ekonomi perkotaan yang hanya membahas mengenai suatu kota tertentu. Terus tujuan dari ekonomi wilayah adalah memahami bagaimana subnational economics bekerja. Subnational economics itu maksudnya adalah ekonomi dari suatu daerah. Jadi bagaimana ekonomi suatu daerah itu bekerja, bagaimana antar daerah itu berinteraksi dan apa pengaruhnya terhadap barang dan jasa, orang terutama labor atau pekerja, arus uang atau modal, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah kedudukan ekonomi wilayah dan ekonomi perkotaan. Ekonomi wilayah dan perkotaan ini mengintegrasikan unsur lokasi dan ruang dalam analisis ilmu ekonomi. Jika biasanya ilmu ekonomi itu hanya memetakan 3 masalah pokok, yaitu what, apa yang harus diproduksi, how, bagaimana cara memproduksi, dan who, untuk siapa diproduksi. Tapi kalau ekonomi wilayah dan perkotaan ini memasukkan unsur where atau di mana. Jadi kita menentukan lokasi yang tepat untuk kegiatan produksi dan distribusi agar lebih efisien. Yang selanjutnya, kedudukan ilmu ekonomi perkotaan itu sebenarnya adalah analisis ekonomi baik mikro maupun makro yang dilakukan pada konteks regional berupa kota tertentu. Jadi dapat dinyatakan bahwa ilmu ekonomi perkotaan ini merupakan bagian dari ilmu ekonomi wilayah. Jadi ekonomi wilayah dan perkotaan ini menyandingkan ilmu ekonomi dan geografi. Mengapa harus ada ekonomi wilayah? Jadi yang pertama alasannya adalah perusahaan, orang, pabrik, bank, dan aktivitas ekonomi lain tidak terkonsentrasi atau hanya ada di satu titik. Jadi jika kita mempelajari ilmu ekonomi makro secara keseluruhan, maka akan terlihat seperti ada negara-negara yang lebih kecil lagi daripada negara keseluruhnya. Terus yang kedua, produksi dan perbankan memerlukan perpindahan barang dan arus uang antar wilayah. Yang ketiga, konsumen dan pekerja pun harus berpindah ke wilayah atau area di mana barang dan jasa ditawarkan atau diproduksi.
Yang keempat, ada kecenderungan tumbuhnya perkotaan atau urban area. Dan yang kelima, populasi sumber daya, akses terhadap pendidikan, kesehatan, serta barang dan jasa itu tidak merata antar wilayah. Baiklah, presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Gilang. Kepada Gilang dipersilahkan. Baik, sesuai RPS, akan saya lanjutkan sedikit mengenai konsep kewilayahan. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak dosen kita saat pertemuan kemarin, dalam konsep regional, kita mengenal berbagai istilah kewilayahan seperti ruang, wilayah, kawasan, daerah, kota, desa, perkotaan, pedesaan, dan sebagainya. Ruang secara bahasa adalah celah atau area di antara dua objek. Di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 diperjelas lagi bahwa ruang atau space adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Pengertian wilayah menurut Nia K. Pontoh pada bukunya berjudul Pengantar Perencanaan Perkotaan tahun 2008, wilayah secara umum merupakan suatu bagian dari permukaan bumi yang teritorialnya ditentukan atas dasar pengertian batasan, dan berwujudan fisik geografis. Kemudian, Bintarto dan Hadi Sumarmo juga menyatakan bahwa secara umum, wilayah dapat diartikan sebagai permukaan bumi yang dapat dibedakan dalam hal tertentu dari daerah di sekitarnya. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, wilayah didefinisikan sebagai ruang yang merupakan kesatuan geografis, beserta segenap unsur terkait dengan batas dan sistemnya, ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional. Dapat disimpulkan, wilayah adalah area di permukaan bumi yang dibatasi oleh kenampakan tertentu yang bersifat khas dan membedakan wilayah tersebut dengan wilayah lainnya. Misalnya, wilayah hutan berbeda dengan wilayah pertanian, wilayah perkotaan berbeda dengan perdesaan, wilayah Indonesia Timur berdasarkan geografis, wilayah pesisir berdasarkan geografis fungsional, dan wilayah provinsi, kabupaten, kota berdasarkan aspek administratif. Di dalam wilayah sendiri terbagi menjadi 4 kriteria, yakni wilayah homogen, wilayah nodal, wilayah administratif, dan perencanaan. Wilayah homogen adalah wilayah yang mempunyai kesamaan karakteristik sesuai namanya. Wilayah homogen bisa disebut juga wilayah formal. Karakteristik yang melekat bisa dari sisi ekonomi, demografi, atau geografi. Misalnya dalam hal ekonomi, seperti daerah dengan struktur produksi dan konsumsi yang homogen, daerah dengan tingkat pendapatan rendah atau miskin, dan lain-lain. Kesamaan geografi bisa seperti wilayah yang mempunyai topografi atau iklim yang sama. Contohnya, sesuai yang sudah dijelaskan kemarin adalah wilayah pantai utara Jawa Barat, mulai dari Indramayu, Subang, dan Karawang, memiliki kesamaan topografi dan ekonomi, yaitu di bidang pertanian padi. Kemudian ada sebutan wilayah nodal. Wilayah nodal adalah wilayah yang ditandai dengan adanya pusat wilayah atau inti dan wilayah di sekitarnya
atau hinterland, di mana wilayah-wilayah tersebut saling terkoneksi dan berinteraksi. Wilayah nodal juga bisa disebut wilayah fungsional, dengan maksud daerah-daerahnya saling bergantung satu sama lain dalam kegiatan perekonomian maupun yang lainnya dan memiliki pusat. Tingkat ketergantungan ini dapat dilihat dari arus penduduk, faktor produksi, barang dan jasa, ataupun komunikasi dan transportasi. Pertukaran barang dan jasa secara intern di dalam wilayah tersebut merupakan suatu hal yang mutlak harus ada. Biasanya daerah hinterland akan menjual barang-barang mentah atau raw material dan jasa tenaga kerja pada daerah inti. Sedangkan daerah inti akan menjual ke daerah hinterland dalam bentuk barang jadi atau siap dikonsumsi. Wilayah fungsional biasanya bersifat dinamis karena fungsi daerah di dalam wilayah itu bisa berubah sewaktu-waktu. Misalnya Bekasi yang tadinya hanya menjadi kota pendukung Jakarta, karena berkembang dengan pesat, akhirnya bisa menjadi wilayah metropolitannya sendiri. Contoh dari wilayah nodal ini adalah Jabodetabek. Dan kita tahu Jakarta Pusat sebagai wilayah intinya, dengan Bogor, Bekasi, Tangerang itu adalah wilayah hinterlandnya. Selanjutnya ada istilah wilayah administratif dan wilayah perencanaan. Sesuai yang sudah dijelaskan oleh Bapak dosen kita, wilayah administratif atau bisa disebut juga daerah otonom adalah wilayah dengan batas berupa kepentingan administrasi pemerintahan. Mengutip dari Wikipedia, wilayah administratif adalah lingkungan kerja perangkat pemerintah pusat yang menyelenggarakan tugas atau wewenang pemerintahan umum di daerah tersebut. Contohnya adalah wilayah RT, desa, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, dan seterusnya. Sedangkan wilayah perencanaan atau planning region adalah wilayah yang batasnya ditentukan untuk kepentingan perencanaan. Wilayah perencanaan dapat dilihat sebagai wilayah yang cukup besar untuk memungkinkan terjadinya perubahan-perubahan penting dalam penyebaran penduduk dan kesempatan kerja, namun cukup kecil untuk memungkinkan persoalan perencanaannya dapat dipandang sebagai satu kesatuan. Wilayah perencanaan bukan hanya dari aspek fisik dan ekonomi, namun juga dari aspek ekologis. Misalnya dalam kaitannya itu dengan pengelolaan daerah aliran sungai. Pengelolaan daerah aliran sungai harus direncanakan dan dikelola mulai dari hulu sampai hilirnya. Contoh wilayah perencanaan dari aspek ekologis adalah Das Cimanuk, Das Berantas, Das Citandui, dan lain sebagainya. Baik, yang terakhir pada subbab pembahasan ini adalah daerah dan kawasan. Secara umum, definisi daerah menurut Nia Kapontoh dalam bukunya yang berjudul Pengantar Perencanaan Perkotaan tahun 2008 adalah suatu wilayah teritorial dengan pengertian, batasan, dan perwatakannya didasarkan pada wewenang administratif pemerintahan yang ditentukan oleh peraturan perundangan-undangan tertentu. Definisi lain dari daerah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya dengan batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi.
Contohnya adalah daerah-daerah otonom seperti yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah di daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Contoh dari daerah misalnya adalah Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semua daerah itu memiliki batas-batas wilayah yang ditentukan secara administratif. Kemudian, pengertian dari kawasan. Kawasan merupakan wilayah yang batasnya berupa aspek fungsional tertentu. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 mendefinisikan kawasan sebagai wilayah yang memiliki fungsi utama, lindung atau budidaya. Misalnya di wilayah kota, kita memiliki kawasan industri, kawasan pemukiman, dan kawasan perkantoran. Sementara di hutan, kita memiliki kawasan hutan lindung dan kawasan cagar alam. Sering orang salah persepsi antara penggunaan kata wilayah dengan kata kawasan. Menurut dia, kawasan merupakan wilayah yang batasannya bersifat fungsional. Sering dipergunakan terminologi lain yang lebih spesifik. Jadi, wilayah yang dibatasi oleh batasan fungsional dan kegunaan dinamakan kawasan. Contoh penggunaannya kawasan perdagangan, yaitu wilayah yang berfungsi untuk kegiatan perdagangan. Kawasan hutan lindung seperti contoh tadi yaitu wilayah yang berfungsi untuk hutan yang dilindungi. Dan kawasan industri yaitu wilayah yang berfungsi untuk kegiatan industri. Sekian, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami Bani. Kepada Bani dipersilakan. Halo semuanya, di sini saya Bani Sunyogi Ginting akan melanjutkan presentasi kami tentang khususnya saya di bagian kota dan perkotaan. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, kita cari dulu apa pengertian dari kota dan perkotaan. Secara singkat, kota itu lebih kepada tempat. Nah, di mana kota merupakan area geografis di mana populasi dan bangunannya lebih padat dibandingkan dengan area sekitarnya, dikarenakan ada pemusatan kegiatan serta aktivitas ekonominya bukan dari sektor agraris atau pertanian. Nah, perkotaan itu sendiri lebih kepada ciri atau sifat, di mana perkotaan biasa digunakan untuk menunjukkan ciri atau sifat kota. Di sini perkotaan didefinisikan sebagai kawasan yang mempunyai kegiatan utama, bukan pertanian, dan menjadi pusat pemerintahan dan kegiatan perekonomian. Nah, di sini saya mempunyai pertanyaan singkat kepada teman-teman, yang manakah yang merupakan kota dan yang manakah merupakan desa? Nah, tentu teman-teman pasti menjawab yang kiri merupakan kota dan yang kanan merupakan desa. Ini terlihat dari sebelah kanan yang fokus kepada sektor pertanian atau agraris, sedangkan kota itu didominasi bukan dari sektor agraria atau pertanian. Nah, di sini terdapat karakteristik kota, di mana terdapat 6 karakteristik kota. Yang pertama yaitu dari segi fisik, yang suatu wilayah dengan wilayah terbangun lebih padat dibandingkan dengan area sekitarnya. Nah, yang bagian kedua atau sifat yang kedua dari segi demografis, di mana suatu wilayah dengan konsentrasi penduduk lebih padat dibandingkan dengan area sekitarnya. Yang ketiga dari segi sosial, di mana suatu wilayah dengan kelompok-kelompok sosial masyarakat yang heterogen atau yang banyak jenisnya, yang formal, informal, yang maju,
yang terbelakang, tradisional, modern, dan sebagainya. Dari segi ekonomi, kota merupakan wilayah dengan kegiatan usaha yang sangat beragam dan didominasi di sektor non-pertanian atau agraria seperti yang saya jelaskan tadi. Dan bagian yang kelima atau sifat yang kelima, bagian administrasi, yaitu kota merupakan wilayah yang dibatasi oleh garis batas kewenangan administrasi Pemda atau pemerintah daerah. Dan yang terakhir, dari sifat statistik, kota merupakan suatu wilayah yang statistik jumlah penduduknya sesuai dengan ukuran kriteria kota. Nah, kita bahas lebih detail lagi, yaitu karakteristik kota. Dari segi fisik, kota merupakan kawasan terbangun atau build-up area yang terletak saling berdekatan atau terkonsentrasi meluas dari pusat hingga pinggiran. Fisik kota yang satu dengan yang lainnya berbeda-beda karena dipengaruhi oleh topografi tapak, bangunan, struktur bangunan, ruang terbuka, kepadatan, iklim, vegetasi, dan estetika. Yang kedua, karakteristik kota di bagian sosial. Kota akan terdiri dari kelompok sosial masyarakat yang heterogen atau beragam seperti masyarakat yang terbelakang, masyarakat yang maju, seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian aspek yang mempengaruhi adalah komposisi penduduk dan keruangan. Di bagian ketiga, bagian ekonomi, kota mempunyai ekonomi di mana ekonomi kota utamanya adalah kegiatan non pertanian yang menghasilkan barang dan jasa, bukan fokus kepada agraria. Kemudian ini kita lihat dari gambar di mana fisik kota itu terdapat bangunan-bangunan yang sudah modern, dan bidang ekonomi itu merupakan sektor di bagian barang dan jasa, bukan dari sektor agraria. Di bagian sosial, masyarakat kota itu beraneka ragam dan padat penduduk. Kemudian ada juga di bagian administrasi seperti gambar yang ada di kanan bawah ini. Kemudian kita akan membahas jenis kawasan perkotaan menurut PP 26 tahun 2008, yaitu tentang rencana tata ruang wilayah nasional. Di sini kota dibagi menjadi 5 bagian, di mana yang pertama itu perkotaan kecil, di mana jumlah penduduknya di antara 50.000 sampai dengan 100.000. Dan contoh kota ini yaitu kota Sibolga. Kemudian yang kedua, perkotaan sedang, di mana jumlah penduduknya di antara 100.000 sampai dengan 500.000. Contoh kota ini sendiri yaitu kota Kediri. Kemudian ada perkotaan besar, di mana jumlah penduduk dari perkotaan besar yaitu lebih besar dari 500 jiwa. Contohnya yaitu kota Jambi. Kemudian ada metropolitan. Metropolitan merupakan daerah dengan jumlah penduduk minimal 1 juta jiwa dan terdiri atas beberapa kota membentuk kawasan nodal. Contohnya sendiri yaitu kota Jakarta. Kemudian di atas metropolitan terdapat kota dengan sebutan megapolitan, di mana daerah megapolitan ini kawasan terdiri dari 2 atau lebih metropolitan dan membentuk hubungan fungsional dan sistem. Contohnya ada di Amerika Serikat yaitu Boswas. Nah, ini adalah contoh dari daerah yang kiri itu metropolitan dan yang kanan itu megapolitan, di mana megapolitan itu lebih besar daripada metropolitan. Contohnya sendiri seperti yang saya jelaskan tadi, Jakarta ada di sebelah kiri ini, dan contoh yang kedua, contoh dari megapolitan yaitu Boswas atau Northwest Megapolis ada di Amerika Serikat. Kemudian kita akan membahas tentang definisi daerah perkotaan menurut Badan Pusat Statistik. Wilayah Indonesia dibagi ke dalam beberapa tingkat wilayah administratif, yaitu provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, dan desa, atau disebut dengan nama lain yang merupakan wilayah administrasi terkecil. Kemudian setiap desa mempunyai karakteristik sosial ekonomi, kondisi, dan akses fasilitas perkotaan, ciri dan tipologi lingkungan yang berbeda-beda dan akan terus berubah seiring dengan kemajuan tingkat pembangunan di suatu desa.
Oleh karena itu, Badan Pusat Statistik menggolongkan suatu desa ke dalam desa perkotaan atau desa perdesaan. Jadi dibagi dua antara desa perkotaan atau desa perdesaan. Nah, apa sih bedanya desa perkotaan dan desa pedesaan dan bagaimana cara menggolongkannya? Nah, cara menentukan desa perkotaan dengan desa pedesaan itu dengan kriteria desa perkotaan menggunakan 3 indikator sebagai ukurannya yang kemudian dibuat skornya. Yaitu yang pertama dari segi kepadatan penduduk per kilometer kuadrat. Kemudian yang kedua melalui persentase rumah tangga pertanian. Dan yang ketiga dari segi keberadaan atau akses untuk mencapai fasilitas perkotaan. Nah, setelah diskor kemudian ini diambil skornya, dan jika sudah diambil skornya, skor 10 atau lebih ditetapkan sebagai desa perkotaan. Namun jikalau skornya kurang dari 10 ditetapkan sebagai desa perdesaan. Nah, ini merupakan bagaimana cara menskornya. Seperti yang tadi, dari segi kepadatan penduduk, jika kepadatan penduduknya lebih kecil dari 500, maka skornya ada 1. Ini mempunyai skor minimum 2 dan skor maksimum 26. Jikalau di dalam desa tersebut mempunyai penduduk 500 sampai 1249, maka skornya dapat 2. Nah, begitu seterusnya sampai kepadatan penduduknya di atas 8.500, maka skornya 8. Kemudian dari segi persentase rumah tangga pertanian, jika persentasenya di bawah 70%, di atas 70%, maka skor yang didapat adalah 1. Jikalau di antara 50% sampai 69,9%, maka skornya adalah 2. Jikalau di antara 30% dengan sampai 49,9%, maka skornya akan 3. Begitu seterusnya sampai kalau persentase rumah tangga pertanian di bawah 5%, maka skornya adalah 8. Kemudian yang ketiga dari segi akses fasilitas umum. Yang pertama kita lihat dari segi sekolah taman kanak-kanak atau TK. Jikalau ada atau di bawah 2,5 km dari desa, maka akan mendapat skor 1. Namun jikalau terdapat taman kanak-kanak di atas 2,5 km, maka tidak mendapat skor atau 0. Kemudian sekolah menengah pertama, jikalau di bawah 2,5 km atau terdapat SMP di bawah 2,5 km, maka skor yang didapat adalah 1. Namun jikalau di atas 2,5 km, maka akan dapat skor 0. Begitu seterusnya SMU pasar, dimana kalau misalnya mempunyai pasar di bawah 2 km dari desa, maka akan mendapat skor 1. Namun jikalau di atas 2 km, maka akan dapat skor 0. Begitu seterusnya sampai persentasi rumah tangga listrik, jikalau lebih besar dari 60%, maka akan mendapat skor 1. Namun jikalau di bawah 90%, maka tidak mendapat skor atau 0. Nah, ini kemudian diskorkan dan kemudian akan didapat total skor. Jikalau di bawah 10, maka akan disebut desa perkotaan atau urban. Kemudian kalau mendapat skor di bawah 10, maka akan disebut desa pedesaan atau rural. Nah, itulah penjelasan dari saya tentang kota dan perkotaan. Kemudian akan dilanjutkan kembali oleh rekan saya. Terima kasih. Materi selanjutnya adalah konsep perencanaan kota. Nah, di sini ada 3 definisi mengenai apa itu perencanaan. 2 orang ahli mengemukakan pendapatnya mengenai apa itu perencanaan, dan ada 1 regulasi, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Yang pertama, Stephen P. Robbins. Menurut Robbins, planning is management function that involves setting goals, establishing strategies for achieving those goals, and developing plans to integrate and coordinate work activities. Jadi perencanaan itu adalah fungsi manajemen yang melibatkan penetapan tujuan, penetapan strategi untuk mencapai tujuan, dan pengembangan rencana untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan langkah kerja.
Ahli yang kedua yaitu Ricky W. Griffin. Menurut Griffin, planning is setting an organization's goals and deciding how best to achieve them. Jadi perencanaan itu adalah pengaturan tujuan organisasi dan memutuskan langkah terbaik apa untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Jadi perencanaan adalah proses menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Jadi dari ketiga definisi ini sebenarnya memiliki makna dan maksud yang sama, di mana perencanaan itu adalah proses untuk menentukan tujuan dan menentukan langkah terbaik apa untuk mencapai tujuan tersebut. Yang selanjutnya adalah unsur perencanaan. Ada 4 unsur. Yang pertama yaitu memilih alternatif. Memilih berbagai kegiatan yang diinginkan karena tidak semua yang diinginkan dapat dilakukan, ada keterbatasan sumber daya dan waktu. Dari pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa sebenarnya perencanaan itu memiliki kaitan erat dengan bagaimana pengambilan keputusan yang tepat juga. Unsur yang kedua yaitu mengalokasikan sumber daya. Sumber daya di sini yang dimaksud adalah segala sesuatu yang berguna untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi memanfaatkan sumber daya yang ada dalam bentuk sumber daya manusia, sumber daya modal maupun uang. Yang ketiga, alat mencapai tujuan. Dalam perencanaan itu ada tujuan yang ingin dicapai. Yang unsur yang keempat, untuk masa datang. Perencanaan dilakukan untuk mencapai tujuan di masa yang akan datang, bukan untuk menjawab persoalan di saat ini. Nah, yang selanjutnya adalah klasifikasi perencanaan. Yang pertama, menurut sifat, itu ada perencanaan publik dan perencanaan privat. Perencanaan publik yang dilakukan oleh pemerintah, perencanaan privat yang dilakukan oleh pihak swasta, perusahaan-perusahaan, ataupun masyarakat pribadi. Nah, yang kedua menurut aktivitas itu ada perencanaan ekonomi. Perencanaan ekonomi ini berorientasi pada segi pengembangan ekonomi, misalnya perencanaan peningkatan produksi, perencanaan peningkatan pendapatan, perencanaan pengembangan jasa, lapangan kerja, dan lain-lain. Terus yang kedua ada perencanaan sosial. Perencanaan sosial ini berorientasi pada segi kehidupan masyarakat, misalnya perencanaan kesehatan, pendidikan, kebudayaan, pemberantasan buta huruf, dan lain-lain. Terus yang ketiga ada perencanaan sumber daya alam, di mana perencanaan ini berorientasi pada pengembangan sumber daya alam agar lebih bisa dimanfaatkan dengan baik lagi. Terus yang terakhir ada perencanaan fisik, itu berorientasi pada aspek fisik sebagai wadah untuk menampung kegiatan ekonomi dan kegiatan sosial, misalnya rencana tata guna lahan, perencanaan struktur ruang, perencanaan infrastruktur, rencana tata ruang terbuka hijau, dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya itu menurut hierarki spasial. Kalau hierarki itu biasanya merupakan tatanan dan spasial itu bersifat kedaerahan. Jadi perencanaan fisik atau sosial bisa di wilayah nasional, di wilayah provinsi, dan di wilayah kabupaten atau kota. Yang produk akhirnya itu adalah RT/RW. Rencana tata ruang wilayah, baik itu rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota. Yang terakhir yaitu menurut hierarki operasional, itu ada normative planning, biasanya bersifat konseptual di mana terjadi perumusan kebijakan. Yang kedua ada strategic planning atau program pembangunan. Terus yang terakhir operational planning, yaitu implementasi atau penerapan proyek. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai apa itu perencanaan, unsur-unsur perencanaan, dan juga klasifikasi dari perencanaan.
sekarang kita akan membahas mengenai perencanaan kota. Jadi perencanaan kota adalah penyiapan dan antisipasi kondisi kota pada masa yang akan datang dengan titik berat pada aspek spasial dan tata guna lahan yang dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan kehidupan dan penghidupan masyarakat kota dalam mencapai kesejahteraan. Jadi tujuan dari perencanaan kota ini adalah untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat dan juga mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan yang lebih baik lagi dengan menitik beratkan pada aspek spasial dan juga penggunaan lahan perkotaan yang lebih baik. Perencanaan kota ini merupakan bagian dari perencanaan hierarki spasial seperti yang telah saya jelaskan di slide sebelumnya, dan produk dari perencanaan kota ini adalah rencana tata ruang wilayah, di mana ini merupakan perencanaan kota, berarti rencana tata ruang wilayah dan kota. Baiklah, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.